Pengorbanan yang membawa kemenangan bagi setiap kita, katakan amin. Dia Yesus Raja yang berkorban bagi kita semua. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kasih tos kanan kirimu, katakan dia Yesus, dia Raja yang membawa kemenangan bagi kita. Haleluya. Yang hidup di dalamku menjadikan siapa yang lebih dari pemenang? Amin. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan dia Yesus Raja. Yesus Tuhan pemenang, Raja segala raja. Semua perbuatan yang ajaib telah Dia lakukan bagi kita. Kaulah Tuhan yang hebat, kuasa iblis dikalahkan. Saya mengajak kita semuanya tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan. Segala pujian bagi nama Yesus. Haleluya. Nyanyikan sama-sama. Kau yang hidup di dalamku, menjadikan setiap kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhan pemenang, Raja segala raja. Perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhan yang hebat, segala kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Sama-sama serukan haleluya bagi Tuhan. Come on. Haleluya. Yeay. Amin. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu Tuhan. Yesus Tuhan pemenang, Kaulah Raja segala raja. Segala raja. Perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah ya Tuhan, Raja kita hebat. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi. Mari sekali lagi sama-sama katakan. Yesus Tuhan pemenang, Raja segala raja. Perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhan Kau yang hebat. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersama. Segala kuasa telah dikalahkan, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi. Sekali lagi katakan. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersama. Mari berikan sorak-sorai bagi Dia. Dia Yesus, Dialah Allah, Dialah yang Tuhan yang kita rayakan hari ini. Katakan amin. Amin. Haleluya. Yeay. Bapak Ibu saudara yang terkasih, saya mau kita kasih tos paling enggak 4 orang, kanan kiri muka belakang. Katakan Yesus mati bagimu.
Amin. Amin. Sudah 4 orang Bapak Ibu? Ada yang lebih dari 4? Sekarang bilang sama dirimu, kamu lebih dari pemenang. Tunjuk kanan kirimu, kamu lebih daripada pemenang. Kamu lebih daripada pemenang. Itu yang Yesus kerjakan buat kita, amin. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau ada satu orang hari ini di tempat ini yang menjadi penonton, hanya Yesus yang bisa menjadi penonton. Dia melihat kita hari ini bersorak-sorai atas kemenangan yang dia terima dan dia berikan kepada kita di atas kayu salib. Amin. Amin. Di acara spesial ini saya mau mengajak kita masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan cara yang berbeda. Berbedanya bagaimana? Mungkin selama ini saudara kalau menyembah Tuhan biasa-biasa aja. Tapi ambil momen ini. Momen kemenangan yang diberikan Tuhan bagi setiap kita. Untuk mengembalikan semua ucapan syukur itu kepada Tuhan. Amin. Sebab firman Tuhan katakan, langit bumi akan bergelora. Laut akan bergoncang hanya untuk berseru bersorak bagi nama Tuhan. Apalagi kita yang ditebus oleh darah Kristus. Kita menjadi pribadi yang sangat bersyukur di dalam hadirat Tuhan. Karena kemenangan yang Kristus peroleh bagi kita. Bukan kemenangan yang pasif. Tapi kemenangan yang membawa pemulihan dalam setiap aspek kehidupan kita. Kemenangan yang Tuhan berikan itu 100% bagi kita. Hari ini kalau kita berdiri dalam ruangan ini, kalau engkau sedang sakit di dalam tubuhmu, kemenangan yang Kristus berikan itu membawa kesembuhan bagi tubuhmu. Bahkan saat Kristus menerima kemenangan di kayu salib itu, kemenangan yang dia sediakan itu juga termasuk pemulihan di dalam keluargamu, pemulihan di dalam usahamu, pemulihan di dalam dunia pendidikanmu, pemulihan dalam setiap hubunganmu. Dan hari ini Yesus bilang sama kita, aku telah menang bagimu. Aku memberikan kemenangan ini untukmu. Nikmatilah, jalanilah. Mari kita mengangkat kedua tangan kita kepada syukur bagimu. Syukur bagimu Tuhan. Buat semua yang kau lakukan, buat semua yang kau kerjakan. Hanya kau yang layak untuk kami agungkan. Syukur bagimu Tuhan. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Segala pengagungan bagimu Tuhan. Haleluya.
memuji-muji. Setiap hari ku memuji Mari dengan segenap kekuatan kita. keajaiban kasih. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah. Biarlah setiap yang bernafas nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi. Amin, haleluya. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban menara kekuatan. Biarlah semua Setiap kami yang bernafas, yang bernafas kami datang bersatu Tuhan tak berhenti untuk meninggikan nama-Mu Bapa. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah
ada janji seperti janji-Mu Tuhan. Dengan mulut kami mau memberitakan kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Segala syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang sempurna bagi setiap kami. Engkaulah sumber kekuatan, Engkaulah sumber pengharapan, Engkaulah segala-galanya bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Engkau telah menghidupkan kami kembali Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau memberikan kami kehidupan-Mu Tuhan, untuk kami boleh nikmati Yesus. Dengan segenap hati kami tertuju kepadamu saat ini Tuhan. Kami mengingat segala kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Karya-Mu sempurna Tuhan, pengorbanan-Mu sempurna bagi kami Yesus. Oleh sebab itu hati kami bersorak-sorai bagi-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan, meninggikan Engkau di atas segala-galanya ya Yesus. Di atas segala-galanya ya Tuhan. Engkau teramat baik. Mari sama-sama kita katakan sekarang. Nyanyian bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari sambil mengangkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Dia, buat Raja segala raja, buat Dia Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam kasih-Mu kami menikmati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, oleh darah-Mu yang menghidupkan setiap kami, memberi kehidupan baru di dalam kami. Terima kasih Tuhan.
namamu Tuhan. Salibmu tebus hidupku, Namamu Yesus, namamu berkuasa, memulihkan kami. sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu Yesus, Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. katakan Kau pegang hidupku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, Darah-Mu, salib pun tebus hidupku. namamu Yesus, Namamu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. ku percaya, Percaya ku aman dalam-Mu. harapanku ke dalam-Mu Yesus. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Katakan ku percaya, Ku percaya ku aman terima kasih Tuhan. Darah-Mu yang mengubahkan setiap hidup kami. Terima kasih kami bersyukur untuk karya salib-Mu bagi kami. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Tak pernah gagal rencanamu. Bagi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Harapanku takkan hilang. Sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencanamu. Bagi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang. Sebab masa depanku
hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku amankan. Mari lagi sekali lagi jemaat Tuhan, dengan penuh iman percayamu katakan, harapanku, Harapanku hanya di dalam-Mu Yesus. dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku amankan. Mari sekali lagi katakan, harapanku, Harapanku di dalam-Mu Yesus. hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku amankan. Ku percaya, ku amankan. Sekali lagi katakan, Ku percaya, ku amankan. Yesus Tuhan. Pengharapan yang tak pernah gagal, pengharapan dalam segalanya. Haleluya. Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat kau berdiri hari ini di ruangan ini antara engkau dan Tuhan. Ini hubungan pribadimu dengan Tuhan. Mari sampaikan isi hatimu kepada Tuhan. Saya nggak tahu, mungkin hari ini hatimu penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Limpahkan ucapan syukurmu itu kepada Tuhan. Atau mungkin sebaliknya hari ini kau kecewa sama Tuhan. Sampaikan kekecewaanmu kepada Tuhan. Apapun yang ada di hatimu, sampaikan isi hatimu kepada Tuhan. Penyakit yang sudah lama dalam tubuhmu, katakan penyakit ini waktunya engkau pergi. Engkau harus sembuh hari ini saat kau keluar dari pintu ini. Engkau yang memerlukan pemulihan, hari ini waktunya bagimu untuk dipulihkan. Engkau yang ragu akan masa depanmu, masa depanmu indah di dalam Tuhan. Percayakan hidupmu kepada Dia. Dia Bapa yang penuh kasih. Dia Bapa yang penuh dengan kasih. Bahkan sampai Dia menyerahkan nyawanya bagi setiap kita. Kasihnya sampai Dia menyerahkan nyawanya, mencurahkan darahnya di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita tetap di dalam hadirat Tuhan. Kita akan mengambil perjamuan kudus. Saya persilakan Asar boleh membagikan perjamuan kudus.
Sungguh hari ini adalah merupakan hari di mana kita memperingati mengapa tubuh dan darah Kristus benar-benar menjadi makanan bagi kita. Kalau sekiranya Tuhan Yesus tidak pernah mati, tidak pernah disalibkan, tidak pernah menyerahkan tubuhnya, maka sia-sialah kita melakukan perjamuan kudus. Karena roti adalah roti biasa, anggur adalah anggur biasa. Tetapi hari ini apa yang saudara dan saya peringati? Kita sedang memperingati bagaimana Tuhan Yesus menyerahkan tubuhnya, menumpahkan darahnya bagi kita. Saudara yang ada di rumah ataupun dimanapun saudara berada, saudara boleh persiapkan roti di tangan saudara dan anggur di tangan saudara. Ini adalah kemenangan bagi kita. Tetapi dunia melihatnya adalah kekalahan. Iblis yang menuntut Tuhan kita, dia menganggap hari di mana hari ini kita peringati Yesus mati di atas kayu salib adalah akhir. Tetapi saya mau katakan, saudara, justru ini adalah awal bagi kita orang percaya. Dan selalu bagi kita harus kembali ke titik ini. Titik di mana kita berhenti menjadi diri sendiri, tetapi mulai menjalani hidup Kristus di dalam hidup kita. Saudara boleh angkat roti saudara di tangan. Tuhan Yesus, terima kasih buat tubuhmu. Tubuhmu yang sempurna, tidak bercacat celah. Engkau berikan bagi kami. Engkau serahkan bagi kami. Sehingga pada hari ini, saat kami kembali memperingati Engkau, kami mengingatkan diri kami akan Engkau. Seperti apa tubuhmu, bahwa tubuhmu sempurna, tidak bercacat celah, tidak ada sakit penyakit, tidak ada kelemahan, tidak ada dosa. Dan tubuh itulah yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuhmu. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan, inilah tubuhku yang kuserahkan bagimu, perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Dan dia mengatakan bahwa tubuhnya adalah benar-benar makanan, darahnya adalah benar-benar minuman. Inilah makanan yang membuat kita memiliki hidup yang kekal. Karena dia adalah roti yang turun dari surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, makanlah tubuh Kristus. Silakan ambil cawan di tangan saudara. Ini adalah darah Kristus. Darah perjanjian yang tumpahkan bagi kita. Hari ini kita memperingati bagaimana Yesus disalibkan, darahnya tercurah, tanah yang terkutuk menerima curahan darah Kristus yang sempurna. Yang membawa kita masuk ke dalam satu perjanjian yang baru. Perjanjian yang tidak bisa dibatalkan oleh apapun juga. Oleh apapun juga. Termasuk oleh kebodohan saudara dan saya. Kasihnya kepadamu tidak akan pernah berubah. Dia tidak pernah menurunkan kadar kasihnya kepadamu. Karena yang terbaik sudah dia berikan. Yang terbaik sudah dia berikan. Terima kasih Tuhan Yesus buat darahmu yang sempurna. Karena darahmu lah kami beroleh pembasuhan atas dosa kami. Sehingga kami memiliki identitas yang baru dan masuk ke dalam satu perjanjian yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah-Mu. Saat kami meminum dari cawan ini, kami mengingat akan Engkau. Kami tidak ingat diri kami lagi, kami ingat akan Engkau. Seperti apa Engkau, seperti itulah kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah-Mu yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, minumlah darah Kristus.
Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu buat segala apa yang sudah Engkau kerjakan dalam hidup kami. Hari ini kami tahu, Engkau ingin kami ingat kembali betapa besar kasih-Mu bagi kami. Kami tahu Engkau ingin kami selalu mengingat bahwa ada Engkau di atas segalanya. Ada Engkau bahkan di dalam hidup kami. Kami tidak pernah sendiri, bahkan ketika kami tidak bisa merasakan apapun. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah kepada kami pada saat ini. Kami mau mendengar Engkau berbicara. Sehingga setiap orang yang mendengar merasakan Engkau mengasihi. Merasakan dengan serius. Merasakan dengan nyata. Merasakan dengan benar-benar menjadi kenyataan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah, kami siap untuk mendengarkan. Semua yang siap mendengarkan firman sama-sama katakan amin. Ya. Shalom, saudara sekalian. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik-baik dan sehat. Amin. Ya, Pastor Paul dari Singapura titip pesan kepada saya untuk mengucapkan selamat Paskah bagi saudara yang ada di tempat ini, maupun dimanapun saudara mendengarkan ibadah online ini. Terutama bagi orang-orang yang sudah ambil bagian dalam tugas pelayanan hari ini, Pastor Paul mengucapkan terima kasih dan salam hangat dari Singapura. Amin, saudara. Oke, saudara, hari ini saya tidak ingin bahas firman Tuhan dengan panjang lebar, saudara. Tetapi hari ini saya ingin kita semua mengingat sebenarnya apa yang membuat kita layak untuk masuk ke dalam ruang kudusnya Tuhan. Untuk itu saya ingin membacakan dari Ibrani 10 ayat 19 sampai 21. Ayat yang sederhana, ya mungkin saudara juga sudah biasa ketemu dengan ayat ini. Mari kita lihat. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Saudara tahu nggak, tempat kudus itu bukan tempat untuk manusia datang, karena tidak ada manusia yang sempurna. Oleh karena itulah manusia tidak pernah bisa menjangkau Tuhan. Dan bukan Tuhan tidak ingin datang kepada manusia, tetapi kita manusia itu sangat-sangat berdosa. Apalagi waktu Yesus belum ada, di zaman perjanjian lama, orang Israel memiliki yang namanya tabut perjanjian yang diletakkan di dalam ruang maha kudus. Dan di dalam kemah suci, di dalam bait Allah, itu ruang maha kudus tidak sembarangan orang boleh masuk. Hanya imam besarlah yang boleh masuk, dan kemudian itu pun dengan pengorbanan. Tidak bisa masuk dengan tangan kosong. Harus ada nyawa yang dikorbankan, barulah bisa masuk ke ruang maha kudus. Kalau tidak melakukannya dengan benar, maka kedapatan orang itu bersalah, maka orang itu akan mati. Tetapi hari ini kita membaca dari Ibrani 10 ayat 19 tadi, dengan berani oleh karena darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Berikutnya, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup. Jalan yang baru dan yang hidup. Bukan jalan yang lama, bukan cara-cara lama, bukan dengan mempersembahkan korban hewan, binatang, darah hewan. Bukan. Tetapi membuka jalan yang baru. Tetapi bukan jalan yang baru seperti, oke, sudah selesai cara ini, kita mulai dengan cara baru. Bukan, tetapi jalan yang hidup. Jadi jalan yang baru dan jalan yang hidup, bukan kematian. Karena kalau meneruskan cara yang lama, jalan yang lama, maka orang Israel harus terus setiap tahun mempersembahkan korban. Selalu akan melihat kematian. Setiap tahun, sehingga pada saat mereka sudah melakukannya itu dan menjadi sangat terbiasa, mereka merasa tidak ada apa-apanya. Toh kalau saya sudah melakukan dosa, ada caranya, saya akan mempersembahkan korban, maka selesai sudah.
tahun depan saya akan hidup seperti biasa lagi dan saya akan berdosa lagi, kemudian sampai waktunya saya akan korbankan lagi. Setiap tahun mereka harus mengingat bahwa mereka adalah orang berdosa. Mereka butuh penebusan dan mereka akan melihat ada hewan korban yang harus dipersembahkan. Setiap tahun mereka harus lakukan itu. Melalui apa? Melalui tabir. Tabir itu adalah jalan masuk yang dimaksud. Dan tabir yang dimaksud bukan jalan seperti gerbang pintu gedung ini ya. Seperti pintu. Tetapi yang dia katakan adalah dirinya sendiri. Yaitu dirinya sendiri akan menjadi tabir itu. Dia harus serahkan dirinya sendiri untuk menjadi jalan masuk bagi kita untuk masuk ke tempat kudus. Amin. Berikutnya, ayat 21, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Saudara, mungkin kalau ayat ini berbicara seperti, ya apa spesialnya? Kami orang percaya sudah tahu. Kita orang Kristen, kita tahu Yesus memang pendamai, juru selamat. Gara-gara dia kita bisa ketemu Bapa. Betul, kita sudah tahu semua. Tetapi saudara, seringkali kita lupa ada kata darah di sana. Seringkali kita berpikir darah Yesus itu ya sudah pernah tercurah, kita tinggal percaya saja. Saya tahu saudara percaya. Saya tahu saudara adalah orang Kristen, saudara percaya darah Yesus pernah tercurah. Tetapi seringkali kita melupakan nilai dari darah itu sendiri. Seolah-olah darah itu gampang sekali, setiap orang bisa berdarah. Terluka ada darah. Tapi kita seringkali lupa. Sesungguhnya darah kita mungkin tercurah karena kebodohan kita. Kita terluka karena kecelakaan, darah tercurah. Tetapi Yesus tidak layak menerima kondisi darahnya tercurah, saudara. Yesus menjalani kehidupannya dengan sempurna, enggak seperti kita. Dia tidak sembarangan. Dia berhati-hati, dia memenuhi hukum Taurat, tidak bercacat celah, saudara. Dalam kondisi yang tidak bercacat, harusnya dia tidak layak terima yang namanya penyiksaan sampai darahnya harus tercurah. Tapi demi apa? Demi apa, saudara? Seringkali kita sebagai orang Kristen sudah lama kita merindukan setiap kali kalau menyembah Tuhan, aku ingin situasinya menjadi mencekam, aku ingin situasinya merasa Tuhan jamah, aku ingin supaya pujian penyembahannya terasa sampai ke ulu hati, tapi jarang terjadi. Saya mencoba datang ke setiap tempat ibadah, saya coba merasakan, mencari sensasi itu, tapi jarang saya temukan. Saudara tahu, ketika bicara tentang hadirat Tuhan, ya, saya pernah merenungkan, hadirat Tuhan itu apa? Hadirat itu berbicara kehadiran. Tapi kan Tuhan itu hadir di mana-mana, betul enggak saudara? Tuhan itu ada di mana-mana, maha hadir, dia omnipresence, dimanapun dia ada. Lantas saat orang Kristen beribadah, mari kita masuk, merasakan hadirat Tuhan, apa maksudnya? Apakah saudara berpikir ada tempat tertentu khusus yang bisa merasakan hadirat Tuhan? Sementara kebenarannya adalah, kenyataannya adalah Tuhan ada di mana-mana. Kadang-kadang kalau khotbahnya bagus, saudara merasa sedang dijamah, sedang dilawat oleh Tuhan. Seolah-olah ada syarat tertentu untuk saudara agar bisa merasa sesuatu yang lebih. Supaya saudara bisa katakan, hari ini aku rasakan hadirat Tuhan. Tetapi saya mau sampaikan hari ini, karena ini adalah Paskah. Darah Yesus tidak akan pernah gagal membawa saudara merasakan bagaimana Tuhan itu ada bagi saudara. Amin. Amin. Saya pribadi, setiap kali merenungkan bagaimana proses ketika Yesus darahnya harus tercurah. Tidak pernah gagal membuat saya merasakan bahwa Tuhan nyata. Dia tidak pernah meninggalkan kita.
darah Yesus. Tapi saudara tahu enggak? Jalan yang harus dia tempuh. Kalau hanya sekedar menyerahkan nyawa, banyak orang melakukan di dunia ini. Kalau hanya sekedar menumpahkan darah, banyak orang melakukan di dunia ini. Tetapi masalahnya, dia tidak harus melewati itu, saudara. Coba saudara gambarkan di dalam pikiran saudara saat ini. Gunakan waktu ini. Mungkin kita tidak langsung membahas Yesus melewati jalan memikul salib. Saudara tahu malam sebelum dia diserahkan, dia harus duduk semeja dengan murid-murid yang dia kasihi. Di sana ada 12 murid. Tidak ada satupun yang dia tidak kasihi, saudara. Saya tahu, Yesus punya kasih yang sempurna. Kalau dia katakan telah memilih, telah memanggil dan memilih, dia sudah cerminkan di dalam waktu dia memilih 12 muridnya. Saya yakin pada waktu itu dia akan peluk calon muridnya pada saat dia memanggil. Dia mengasihi murid-muridnya. Dan pada waktu itu, saudara nggak bisa bayangkan. Seorang Yesus harus duduk dengan 12 murid dan salah satunya akan menyerahkannya. Dan dia tahu semuanya. Dia tahu semuanya. Dan harus berbicara dengan mereka. Tahukah saudara, saya yakin waktu Yesus melihat pada Yudas, dia tahu dia akan mengkhianati. Tetapi dia harus duduk semeja dan makan dengannya. Berbicara dengan murid-muridnya yang lain. Bahkan dia katakan kepada Yudas, lakukanlah apa yang engkau akan lakukan. Yudas katakan, bukan aku, bukan aku. Saudara tahu, dalam situasi seperti itu, murid-muridnya masih sempat memperdebatkan siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Masih sempat, saudara. Saudara bisa bayangkan bagaimana perasaan Yesus pada waktu dia mengatakan sebentar lagi gembala akan ditangkap dan domba-domba akan tercerai-berai. Imanmu malam ini akan tergoncang. Iman kalian semua akan tergoncang malam hari ini. Tetapi Petrus mengatakan, sekalipun semua orang tergoncang imannya, aku tidak akan goncang. Bahkan aku rela mati bersamamu kalau engkau harus mati. Tidak mungkin. Petrus enggak menyangka. Karena dia tahu siapa Yesus. Dia tahu dan dia anggap Yesus yang sempurna akan bisa selesaikan semuanya. Tidak mungkin. Kalau seandainya terjadi pun aku akan berada di garda paling depan. Saudara bayangkan dari sisi Yesus melihat Petrus yang demikian semangat. Dan Yesus tahu bahwa dia akan gagal. Tetapi dia mengasihi Petrus. Sekalipun dia tahu, Petrus akan menyangkal dia. Bahkan berapa kali dia tahu, 3 kali. Dia tahu. Malam itu, Yesus mengambil waktu untuk berdoa. Dia mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk pergi ke Taman Getsemani bersama dengan dia. Dia berdoa kepada Bapa, ya Aba, ya Bapa, sekiranya mungkin, lalukanlah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan seperti kehendakku, melainkan seperti kehendakmu, jadilah kehendakmu. Dia datangi kepada murid-muridnya yang 3 orang itu, mereka tertidur. Yesus mengatakan kepada Simon, Petrus, tidak sanggupkah engkau berjaga 1 jam saja? Mereka kecapean, saudara. Mereka sudah lama mengikuti Yesus. Yesus tinggalkan mereka, Yesus berdoa lagi, doa yang sama. Ya Aba, ya Bapa. Kalau tidak ada cara lain, melainkan aku harus minum cawan ini, maka kehendak-Mu lah yang jadi. 3 kali dia berdoa yang sama. Saudara, saya enggak
masalah, saya tahu Yesus enggak takut mati, saudara. Tapi saya enggak tahu, saudara paham enggak kenapa dia tidak ingin melewati itu semua. Mungkin saudara tidak benar-benar pernah meresapi mengapa dia tidak mau melewati itu semua. Bukankah banyak orang yang berani menyerahkan nyawanya untuk saudaranya, untuk anaknya, untuk orang tuanya, menyerahkan nyawanya untuk sahabatnya, bahkan untuk kaum seagamanya. Tapi Yesus tidak mau melewati itu karena berbicara tentang penyalipan, berbicara tentang cawan murka Allah, itu berarti dia harus berpisah dengan Bapaknya. Berpisah dari Bapaknya. Keterpisahan dengan Bapaknya itu yang dia tidak mau, saudara. Toh dia tahu kalau mati 3 hari kemudian dia bakal bangkit. Tapi kenapa dia tidak mau? Karena yang dia rasakan bukan kematian 3 hari, saudara. Dia akan merasakan kematian kekal. Dia tidak akan ketemu Bapaknya selama-lamanya. Dia tidak akan bisa melihat Bapaknya, terpisah dari Bapaknya yang tidak pernah meninggalkan dia. Karena dia katakan Bapa dan dia adalah satu. Tetapi besok hari ketika dia akan diserahkan, dia tahu dia tidak akan ketemu lagi dengan Bapaknya. Dan Bapaknya akan meninggalkan dia selama-lamanya. Itu yang dia rasakan. Bukan ditinggalkan 3 hari, saudara. Mengapa dia merasakan keterpisahan selama-lamanya? Karena dia ingin menebus saudara, memberikan hidup yang kekal bagi saudara. Amin, saudara. Tapi dia datangi muridnya. Udah, kalian boleh tidur. Karena sebentar lagi yang menangkap aku akan datang. Dan kemudian, tidak lama kemudian, Yudas membawa para serdadu itu datang. Sampai ke tempat Yesus berada. Yudas mengatakan begitu kepada prajurit. Orang yang akan kucium itulah orang yang harus ditangkap. Saudara bayangkan. Yesus diserahkan dengan ciuman. Haruskah orang menyerahkan dia dengan drama? Yudas mencium Yesus, kemudian Yesus ditangkap. Ada orang mencoba membela Yesus. Serdadu itu ditebas telinganya, dan Yesus menyembuhkan luka di telinganya. Tidak, memang aku harus diserahkan. Saudara, penderitaan itu dimulai. Yesus dibawa ke hadapan imam besar. Yesus diperiksa akan kesalahannya. Secara agama dia akan diperiksa apakah dia melakukan pelanggaran. Di sana saksi-saksi yang menyudutkannya tetapi tidak benar. Menuduh dia. Dia tidak membela diri. Diperiksa sekali lagi, berulang kali ditanya. Kecuali satu, ketika dia bilang, engkau sendiri yang mengatakan, hari ini engkau melihat anak manusia akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan imam besar mengatakan, benar engkau telah menghujat Allah, harus dihukum mati. Saudara, secara agama Yesus tidak bersalah. Secara perbuatan dia tidak bercacat celah. Hanya satu yang mereka nggak bisa terima, bahwa Yesus adalah Tuhan. Secara agama tidak bisa menerima Yesus adalah Tuhan. Dalam hal ini agama Yahudi. Tapi bagi saya, setiap kali ada keyakinan di luar Kristus, tidak bisa terima bahwa Yesus adalah Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Saat dia dikatakan menghujat Allah, maka orang mulai memukul dia, meludahi dia, dan mengatakan, tahukah engkau siapa yang meninjumu, memukulmu?
Dia diolok-olok, mulai dihina, mulai disiksa. Tidak berhenti sampai di situ, saudara. Dia diperhadapkan kepada Pontius Pilatus. Pontius Pilatus adalah wali negeri pada waktu itu, kepala pengadilan pada waktu itu. Yang menyerahkannya adalah orang-orang Yahudi, imam-imam besar itu, imam kepala. Mereka membawa Yesus untuk diserahkan, untuk dihukum mati, untuk disalibkan. Pontius Pilatus ketemu dengan Yesus. Dia menanya, apa kesalahanmu? Apakah engkau raja orang Yahudi? Engkau sendiri yang mengatakan. Pontius Pilatus tidak menemukan kesalahan Yesus. Bahkan menawarkan jalan damai kepada orang-orang Israel waktu itu. Hari ini hari Paskah, bukankah menurut hukummu ada kebiasaan untuk melepaskan satu orang? Di dalam penjara ada satu orang bernama Barabas. Dia adalah pemberontak dan pembunuh. Kalian mau aku lepaskan Yesus atau Barabas? Lepaskan Barabas, salibkan Yesus. Tahukah saudara, Pontius Pilatus diingatkan oleh istrinya, jangan ikut campur atas perkara orang benar ini. Pontius Pilatus bertanya pada Yesus, tidak tahukah engkau, ucapkan sepatah kata, aku punya hak, aku punya kuasa untuk melepaskan engkau. Yesus tidak mau. Yesus tahu hari itu dia harus menggenapi kehendak Bapaknya. Dan pada waktu itu Pontius Pilatus mencuci tangannya. Aku tidak mau terlibat. Untuk urusan orang yang tidak bersalah ini. Kalau kalian ingin dia dihukum, hukumlah. Mulai pada saat itu, para prajurit membuat mahkota duri. Kalau saudara baca dalam kebiasaan orang Yahudi, zaman Romawi pada saat itu. Kalau dikatakan mahkota duri, mereka akan merangkai satu anyaman di mana tumbuhan berduri, durinya sekitar 15 cm, saudara. 15 cm. Tajam. Dirangkai, dianyam menjadi satu mahkota. Diletakkan di atas kepala. Kemudian prajurit-prajurit itu mengolok-olok dia. Mengambil satu batang pohon, taruh di tangan kanannya. Kemudian para serdadu itu mengejek dia. Berlutut mengatakan, salam hai raja orang Yahudi. Kemudian mengambil batang kayu itu, memukulkan ke atas kepalanya. Dan duri dari mahkota itu menancap di atas kepala Yesus. Darah berlumuran. Saya nggak tahu tepatnya kapan darah Yesus pertama kali tercurah. Saya nggak tahu. Mengapa yang dia pakai bukan mahkota raja orang Yahudi? Mengapa dia harus memakai mahkota duri? Itu sangat terkutuk, saudara. Sangat-sangat terkutuk. Tidak berhenti sampai di situ. Karena pada saat dipakaikan mahkota duri itu, bajunya dia copot, dilepas oleh para serdadu dan dipakaikan jubah ungu. Itu petanda baju kebesaranmu. Dia dihina, diolok-olok. Kemudian digantikan lagi dengan pakaian dia sendiri. Kemudian dia dipaksa untuk mengangkat kayu salibnya sendiri. Saudara boleh lihat di dalam sejarah tercatat bobot dari kayu yang harus dia pikul lebih berat dari tubuhnya sendiri, saudara. Dan dia bukan memikul dengan gagah, saudara. Karena pada saat dia berjalan
menuju ke Golgota, dia dicambuk. Yang saudara lihat tadi di video permulaan, itu terlalu indah, saudara. Terlalu indah. Saudara tahu, cambuknya terbuat dari tali kulit yang ditaburi logam-logam kasar yang berduri-duri. Logam-logam timah yang berduri-duri dan tulang-tulang dari hewan. Setiap kali dia dicambuk, dia disesah. Sekali sesah 39 cambukan, saya nggak tahu berapa kali dia didera. Tapi setiap kali dia harus dicambuk, kemudian ditarik kembali, maka tubuhnya akan robek, saudara. Terlalu indah, hanya sekedar seperti luka sayat. Tidak, saudara. Dia dicambuk terus. Tarik kembali. Saya yakin kalau saudara ada di sana, saudara akan bisa melihat tulang-tulangnya terbuka. Dia nggak bisa dikenali lagi. Kalau saudara ada di sana, saudara nggak tahu itu siapa. Siapa itu? Nggak tahu. Dia dipukul, tapi sambil mengangkat dari kayunya. Kayu salib yang dia harus pikul itu, dia tetap pikul dan dia tetap harus dicambuk dan berjalan. Dan saya yakin dia jatuh di jalan yang berbatu. Saya nggak tahu apa yang terjadi dengan lututnya. Semuanya hancur, saudara. Saat itu ada seorang bernama Simon dipaksa untuk ikut memikul salib Yesus. Kemudian mereka berjalan sampai ke tempat yang disebut lembah tengkorak. Bukit Tengkorak. Golgota. Setiap tahun seperti hari ini kita memperingati kematian Yesus. Oh, kita bersuka cita, Tuhan Yesus mati bagi kita. Saudara mungkin ya bersuka cita, tetapi saudara tahu apa yang Yesus jalani, apa yang Yesus lalui. Saya membayangkan kalau kita ada di sana, saudara. Kita ada di sana. Kita ada di sana. Darah Yesus yang mahal tercurah di atas tanah yang terkutuk. Dan kita nggak bisa mengenali Yesus pada waktu itu. Yesus tetap dihina. Seperti inikah raja orang Yahudi? Cambuk dan jalan terus. Sampai di sana, dia harus dipaku tangannya. Dan paku itu sekitar 20 cm. Kasar sekali. Dan harus ditancapkan ke tangan Yesus secara langsung. Kiri dan kanan. Bagian kakinya harus ditancapkan satu paku yang tembus sampai ke kayu salib. Saudara, dalam film-film yang kita saksikan, meskipun kita sepertinya melihat Yesus begitu menderita, tapi tidak seindah itu, saudara. Karena ketika tubuh seseorang harus bergantung di kekuatan paku, maka dia nggak mungkin bisa berdiri dengan gagah, saudara. Tidak mungkin bisa berdiri dengan gagah. Saudara bayangkan, sendi-sendi, tulang-tulang lepas dari tempatnya. Tidak mungkin. Tidak mungkin seindah itu. Setiap pergelangan itu pasti putus, patah di dalam, terlepas dari tempatnya. Dan setiap kali dia mau menarik nafas, dia harus tekan badannya, dia tarik. Tapi penyakit kita lah yang ditanggungnya. Kalau engkau anak Allah, selamatkanlah dirimu sendiri. Di atas salib itu dituliskan aku raja orang Yahudi. Dia merasakan semua penghinaan, saudara.
6 jam di atas kayu salib. Mulai dari jam 12 sampai jam 3, langit menjadi gelap sekali, sangat gelap. Pada waktu itu dia melihat kepada orang-orang yang menyiksa dia, dia katakan, Bapa, ampuni mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Masih ada kasih di sana. Pada waktunya tiba, dia melihat ke atas. Tidak ada lagi Bapa di sana. Tidak seperti biasanya Bapa ada di sana. Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tidak pernah terjadi, saudara, dalam hidupnya. Sekali untuk selamanya dia menyebut Bapanya sebagai Tuhan. Dia tidak pernah memanggil Tuhan sebagai Tuhan. Dia memanggil Tuhan sebagai Bapa. Agar saudara dan saya hari ini memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa. Pada waktu itu, Bapak memalingkan wajahnya. Itu yang dia tidak mau, saudara. Kemudian mengatakan, aku haus. Mereka mengambilkan anggur yang asam dengan cuka, masukkan ke dalam mulutnya. Dia katakan, sudah selesai. Kemudian dia pun menyerahkan nyawanya. Saudara, Yesus menabur nyawanya. Yesus menabur hidupnya untuk menuai hidup saudara dan saya. Dia ditabur dalam kematian kekal untuk menuai kehidupan kekal bagi saudara. Dia terpisah, dia menabur keterpisahan dengan Bapa selama-lamanya, supaya saudara tidak pernah lagi berpisah dengan Bapa sampai selama-lamanya. Darah Yesus tidak pernah gagal, saudara. Setiap kali saya merenungkan ini, saya berhenti dari hidup saya sendiri. Apa yang saya kejar dalam hidup ini? Apa yang saya tuntut menjadi orang Kristen? Saya menuntut apa dari Tuhan? Tuhan, kenapa enggak ada hadirat? Tuhan, kenapa engkau enggak menggenapi janjimu? Tuhan, mengapa permintaanku belum engkau kabulkan? Tuhan, mengapa aku melihat mereka lebih enak hidupnya daripada aku? Tuhan, kenapa? Tuhan, kenapa? Tuhan, kenapa? Tapi hari ini, Tuhan katakan, karena aku mengasihimu. Yang terbaik yang dia berikan kepada saudara. Tapi kita selalu ingin hal-hal yang basi, hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang bukan hidup yang kekal. Bahkan perasaan ketika kita menyembah Tuhan, seperti kita dilawat Tuhan, itu pun gak bisa kita andalkan, saudara. Coba saudara renungkan, darah Yesus. Darah Yesus bukan tercurah dengan mudah. Banyak sekali orang mengatakan kasih karunia, anugerah, gratis, mudah sekali, sangat gampang. Bahkan ketika aku gagal, aku bersalah, aku berdosa, Tuhan tetap sudah ampuni. Maka mulai hari ini aku akan melakukan dosa sepuasku. Saudara nggak tahu betapa mahalnya sebuah anugerah yang saudara terima dengan gratis. Gratis tetapi mahal sekali, saudara. Bukan gratis tetapi murah. Bukan gratis tetapi hanya dengan mungkin sepatu.
Gratis tetapi mengorbankan nyawa anak, saudara. Nyawa anak tunggal. Saudara nggak akan pernah bisa merasakan kalau saudara nggak pernah punya anak. Dan saudara yang punya anak pun tidak akan pernah merasakan karena saudara nggak akan pernah dituntut untuk menyerahkan nyawa anakmu. Saudara nggak akan pernah bisa rasakan. Tetapi itu adalah kasih Bapa bagi kita, amin. Ingatlah apa yang Yesus lakukan. Ingatlah, pandanglah salib, karena itulah jalan masuk bagi kita. Tetapi saudara, kabar baiknya adalah kita tidak berhenti sampai di salib. Itu adalah awal bagi saudara dan saya. Kabar baiknya adalah hari yang ketiga Yesus bangkit. Kabar baiknya adalah 40 hari kemudian setelah dia bangkit, dia naik ke surga. Kabar baiknya adalah dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan di mana dia ada, saudara dan saya ada. Amin, saudara. Mari kita saksikan yang satu ini. Saudara, kehendak Tuhan adalah tidak ada satu orang pun di antara kita yang binasa. Karena Dia yang menciptakan kita, Dia yang menjadikan kita, kita diangkat menjadi anaknya, memberikan posisi anak kepada kita. Dan Dia akan menjadi Bapa kita sampai selama-lamanya. Bolehkah saya tahu di antara saudara, apakah ada di antara saudara yang belum pernah menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat? Puji Tuhan. Semua adalah orang percaya, saudara. Tapi hari ini saya rindu berdoa bagi saudara, kalau misalkan saudara adalah orang yang merasa setiap hari dalam hidupmu sepertinya sulit sekali merasakan keberadaan Tuhan. Saudara ingin ada sebuah perubahan dalam hidupmu. Saudara tidak mau Tuhan Yesus hanya sekedar agama dalam hidupmu. Saudara ingin Yesus termanifestasi melalui hidupmu. Saudara ingin merasa benar-benar menjadi anak dari Bapa yang Maha Tinggi yang seutuhnya, bukan sekedar beragama. Kalau saudara punya hati seperti itu, saya undang saudara maju ke depan. Kalau misalkan saudara merasa hari ini ada bagian tubuh saudara yang kurang sehat, merasa ada kelemahan dalam tubuhmu, saya juga undang saudara maju ke depan. Kita memang tidak pernah melakukan ini, tetapi saya percaya ini hari yang baik bagi kita semua untuk bisa merasakan jamahan Tuhan. Mari saudara. Atau saudara berpikir, Pastor, aku ingin. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita semua bangkit berdiri. Saudara ingin didoakan, boleh satu persatu maju ke depan sini berbaris, mungkin 10 orang. Saudara berpikir bahwa saya ingin menjadi orang Kristen, bukan sekedar orang Kristen. Saya capek beragama, saya sudah mencoba datang menghadiri ibadah, tetapi sepertinya biasa-biasa saja. Saya ingin kalau baca firman saya paham. Saya ingin kalau saya membaca firman saya bisa merasakan Tuhan ada. Saya ingin mulai hari ini merasakan kehadiran Tuhan lebih nyata dari hari-hari sebelumnya. Kalau saudara orang seperti itu, mari maju ke depan. Saya tidak sedang memanggil orang-orang dalam konteks, ya saya mungkin tidak dipanggil karena saya selama ini fine-fine saja. Saya sudah lama jadi orang Kristen.
Bahkan saya sudah ikut sekolah Alkitab. Saya cuma punya kerinduan ingin berdoa bagi saudara. Apapun kebutuhan saudara, mari. Mari. Ayo. Masih ada lagi? Semua kuasa atas semua raja semesta segala ciptaannya atas semua hikmat dan jalan manusia kau telah ada sebelumnya atas kerajaan yang berkuasa kejayaan di dalam dunia atas semua harta kekayaan yang ada kau lebih dari segalanya disiksa dan disalibkan bahkan mati selamatkan hidupku betapa kau mengasihiku lebih dari segalanya disiksa dan disalibkan bahkan mati selamatkan hidupku betapa kau mengasihiku lebih dari segalanya Yesus semua kuasa atas semua raja atas semesta segala ciptaannya atas semua hikmat dan jalan manusia kau telah ada sebelumnya atas kerajaan yang berkuasa semua kejayaan di dalam dunia atas semua harta kekayaan yang ada kau lebih dari segalanya disiksa dan disalibkan bahkan mati selamatkan hidupku betapa kau mengasihiku lebih dari segalanya disiksa dan disalibkan bahkan mati selamatkan hidup betapa kau mengasihiku lebih dari segalanya crucified there behind the stone believe
die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall in front of me. Crucified, lay behind the stone. No need to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall in front of me. Crucified, lay behind the stone. You need to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall in front of me. Disiksa dan disalibkan, Bahkan mati, selamatkan hidupku. betapa Kau mengasihiku lebih dari segalanya. Disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidupku. Betapa Kau mengasihiku lebih dari segalanya. Mari jemaat Tuhan saja nyanyikan lagu ini. Disiksa dan disiksa dan kalau masih ada Bapak Ibu yang mau didoakan, kami masih menunggu di depan. Mari maju, silahkan ke depan. Kami akan berdoa bagi Bapak Ibu. mengasihiku lebih dari Segalanya disiksa dan disalibkan, bahkan selamatkan hidupku. Bapak Ibu yang sudah selesai didoakan, boleh kembali ke tempat masing-masing. Lebih dari segalanya untuk menyelamatkan kita, disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidupku. Betapa Kau mengasihiku lebih dari segalanya, Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus buat apa yang sudah Engkau kerjakan bagi kami.
Kami tahu di dalam Kristus kami memiliki identitas yang baru. Di dalam Kristus kami memiliki masa depan yang baru. Di dalam Kristus kami memiliki posisi sebagai anak. Dan sampai selama-lamanya ini tidak akan berubah. Apapun yang terjadi dengan dunia ini tidak akan mengubah identitas kami. Kami bersyukur Tuhan, lewat apa yang diberitakan hari ini, bahwa kami sekarang dengan penuh keberanian masuk ke tempat kudus Allah oleh karena darah Yesus. Dan bait suci itu, tabirnya telah robek dan kami bebas masuk ke ruang maha kudus-Mu. Dan mulai hari ini, saat kami berdoa, berbicara kepada Engkau, kami akan merasakan kedekatan yang berbeda. Kami akan merasakan bahwa kami tidak pernah gagal untuk mendatangi Tuhan. Kami tidak pernah gagal untuk berbicara kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menjawab setiap kali kami berbicara kepada Bapa. Karena Yesus sudah menanggung bahwa Bapa meninggalkan Dia. Oleh sebab itu, mulai hari ini, saudara tidak akan pernah lagi ditinggalkan oleh Bapa. Dia berkenan pada engkau, seperti Dia berkenan kepada Yesus anaknya sendiri. Saudara, ingatlah hari ini, bahwa hidupmu tidak pernah sama, bukan karena perbuatanmu. Bahkan di dalam drama yang saudara saksikan tadi, tidak ada rancangan kecelakaan dari Tuhan. Manusia dicobai oleh keinginannya sendiri. Tetapi Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Satu hal saya mau katakan kepada saudara. Kalau seandainya engkau adalah orang satu-satunya di atas muka bumi ini yang berdosa, tetap Dia akan turun bagi saudara. Kalau seandainya hari ini cuma saudara sendiri yang butuh juru selamat, Dia tetap akan naik ke atas kayu salib bagi saudara. Seperti itulah Dia mengasihimu. Seperti itulah Dia mengasihimu. Dia menyerahkan yang terbaik dari surga bagimu. Oleh sebab itu hari ini ketika saudara pulang, saudara bisa pulang membawa damai sejahtera dari Allah Bapa. Identitas yang sempurna sebagai anaknya. Engkau tidak akan pernah ditinggalkan, tidak ada yang bisa memisahkanmu dari kasih Kristus. Percayakah saudara? Mari angkat tangan dan wajah saudara ke surga. Lihatlah Allah Bapa mengasihimu. Dia menerima engkau seperti menerima Yesus anaknya yang sempurna itu. Dia melihat engkau, tidak ada cacat celah seperti Dia melihat Yesus. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu, memberimu damai sejahtera. Kasih-Nya yang sempurna dalam Yesus Kristus menyertai engkau. Persekutuanmu dengan Roh Kudus menyertaimu sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Semuanya diberkati, amin. Amin. Sekali lagi kasih ke tos kanan kirimu, Tuhan mengasihimu. Oke, baik, sebelum kita selesai acara ini, kita ada sedikit pengumuman. Mari kita saksikan pengumuman berikut ini. Ibu dan saudara yang mau menabur di Agape Grace Family ataupun memberikan persembahan, boleh memberikannya melalui nomor rekening Agape Grace Family. Demikianlah warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Demikianlah warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Amin. Oke, baik Bapak Ibu. Dan kami rindu mengenal, kalau ada Bapak Ibu yang boleh yang pertama kali hadir, boleh lambaikan tangan bersama saya. Ada? Wah, rame. Mari kasih tepuk tangan buat mereka. Kasih salam, selamat datang. Buat abang-abang yang ini, yang satu kursi kayaknya baru Bang ya. Tinggalnya jauh atau dekat Bang? Dekat. Di depan Unika. Oh, nanti kita tukeran nomor WA aja lah Bang, biar gampang. Kalau dekat kita boleh datang di tempat ini. Ibadah kita ada ibadah Jud ada Sabtu ya Bang ya, boleh datang.
Nah Bapak Ibu nanti sambil fellowship, teman-teman Asers juga boleh kenalan-kenalan dengan yang baru. Nah kita ada sediakan snack, boleh ambil di belakang sambil bagikan ada souvenir sedikit dari gereja. Nah untuk mengakhiri ibadah ini saya mengundang setiap kita sama-sama bangkit berdiri, kasih salam satu dengan yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati.